Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait sorus tumbuhan paku. Jadi, pada pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari terkait bentuk ental dari tumbuhan paku. Pada saat ini kita akan belajar terkait sorus tumbuhan paku. Oke, pertama-tama kita belajar dulu tentang habitat tumbuhan paku. Jadi habitat tumbuhan paku itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada paku terestrial atau paku yang tumbuh di atas permukaan tanah. Kemudian ada paku epifit. Biasanya paku epifit ini menumpang pada pohon, jadi dia hidupnya menempel di pohon. Terus yang terakhir ada paku akuatik yang hidupnya sebagian besar berada di air, baik di permukaan air ataupun di dalam air. Jadi untuk mengetahui sorus paku kita perlu tahu dulu bahwa ental atau kita sebutnya daun tumbuhan paku itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ental fertil. Ental fertil ini adalah ental yang menghasilkan sorus, kemudian ada yang namanya ental steril atau ental yang tidak menghasilkan sorus. Kemudian kita belajar terkait tentang sorus. Jadi sorus itu sebenarnya adalah kumpulan dari sporangium. Apa sih sporangium itu? Jadi kita step by step dulu. Jadi kalau kita melihat pada bagian bawah daun ental tumbuhan paku, biasanya ada kayak pola-pola gitu berwarna, bisa berwarna kuning, bisa berwarna coklat. Nah, itu yang disebut dengan sorus. Jadi sorus ini ketika diperbesar, dia biasanya ada yang memiliki indusia atau indusium, ada yang tidak. Nah, sorus tadi itu terdiri dari sporangium. Jadi ini disebut dengan sporangium. Sporangium itu adalah kantong spora. Nah, spora itu seperti ini ya. Ini spora yang keluar dari sporangium. Nah, kalau kita perbesar lagi sporangiumnya, jadi ini kantongnya. Sporangium itu terdiri dari anulus. Jadi anulus itu kayak eh, pelindung sporanya. Kemudian nanti ada sporanya yang di tengah-tengah. Nah, jadi setiap sporangium itu terdiri dari beberapa spora. Nah, satu sporangium itu terdiri dari beberapa spora, kemudian kumpulan dari sporangium tadi akan membentuk sorus. Jadi seperti itu. Nah, sorus itu adalah kumpulan dari sporangium. Jadi simpelnya seperti itu. Kemudian kita lanjut. Sorus itu memiliki beberapa jenis pola. Mungkin lebih dari 4 pola yang akan saya jelaskan ini, namun ini secara garis besarnya. Jadi ada yang polanya bulat. Bulat itu seperti bola gitu ya. Jadi 3 dimensi dia bentuknya. Jadi seperti ini. Ada yang bentuknya lingkaran atau titik. Nah, itu 2 dimensi. Jadi perhatikan kalau yang bulat itu 3 dimensi, yang lingkaran itu 2 dimensi. Jadi ini seperti titik, yang ini bulat seperti bola. Ada yang polanya lurus, ya lurus. Kemudian ada yang nggak memiliki pola gitu, tapi dia menyebar di seluruh bagian bawah daun seperti ini. Jadi secara garis besar ada 4 pola itu. Kemudian yang kedua ada indusia. Indusia itu simpelnya adalah lapisan pelindung dari sporangiumnya atau sorusnya. Jadi sporangnya indusia itu biasanya berupa lapisan berwarna bening, jadi kayak pelindung gitu ya. Nah, seperti ini biasanya bentuknya. Jadi ada indusianya. Kemudian ada yang memiliki indusia palsu. Maksudnya indusia palsu itu dia sebenarnya bukan indusia, tapi bagian pinggiran daun yang melekuk gitu. Jadi bentuknya seperti indusia. Contohnya seperti ini. Jadi ini bukan indusia sebenarnya, tapi bagian pinggir daun yang melekuk. Jadi bagian daun yang melekuk. Ada yang tidak memiliki indusia. Jadi ada 3 jenis berdasarkan ada tidaknya indusia itu ada 3 jenis. Ada yang berindusia, ada yang memiliki indusia palsu, ada yang tidak berindusia. Kemudian dari bentuk indusianya itu juga macam-macam bentuknya. Tapi saya akan jelaskan 5 jenis bentuk yang biasanya banyak ditemukan. Ada yang berupa peltet atau lingkaran penuh. Jadi ini lingkaran penuh indusianya. Ada scale like atau berbentuk piala ya. Jadi seperti ini. Kemudian ada yang melengkung seperti bulan sabit indusianya. Ada yang seperti mangkok. Kemudian ada yang lurus. Jadi lurus dia melindungi sorusnya. Kemudian kita akan beralih ke posisi sorus. Posisi sorus itu beraneka ragam pada tumbuhan paku, bahkan posisi sorus inilah yang menentukan genus tumbuhan paku. Jadi sebagai contoh kita lihat di sini
Ini posisi sorusnya ya. Nah, untuk tahu posisi sorus kita harus belajar lagi terkait tentang struktur tumbuhan paku pada pertemuan sebelumnya. Jadi perhatikan, ini adalah paku, saya kasih garis dulu, saya kasih tunjuk yang ini adalah ibu tulang, yang ini berarti anak ental pertama. Jadi anak ental pertama atau kita sebut pinna. Nah, posisinya kalau kayak gini adalah posisi sorus di sepanjang pinggiran anak ental pertama. Ya, sini di pinggiran. Kemudian perhatikan lagi, ini anak tulang daun, yang kemudian ini adalah urat daun. Nah, kalau kita perhatikan sorusnya di sini ada posisi sorus di antara urat daun. Jadi ini urat daun, nah ini sorus. Atau yang terakhir gitu. Jadi ini anggap aja ibu tulang, ini ibu tulang, ya, ibu tangkai, kemudian ini ibu tulang, terus ada urat daun. Kalau kita perhatikan sorusnya itu di tengah jalur urat daun. Jadi ini urat daun sampai sini, dia ada di tengah jalurnya. Nah, biasanya paku-paku kalian ini tuh posisinya beda-beda. Jadi tidak hanya berpatokan kepada yang tiga ini, tapi kalian harus memperhatikan lagi posisi sorus kalian itu ada di mana. Kemudian kalian nanti wajib membuat salah satu video gitu ya yang menggambarkan paku kalian. Sebagai contoh, saya di sini memberikan gambaran terkait paku Quercivilic zeylanica. Jadi kita mulai dulu, misalkan bentuk daunnya simpel, tulang daun simpel dan menyirip. Kemudian dia punya daun fertil dan daun steril. Jadi ada daun fertil dan ada daun steril. Kalau kita lihat, Quercivilic zeylanica ini tidak memiliki batang yang terlihat karena langsung ke bawah. Nah, kemudian kita fokus pada pola sorusnya. Pola sorusnya menutupi seluruh bagian daun dan berada di daun yang fertil. Jadi seluruh bagian daun fertil ditutupi oleh sorus. Jadi kalian membuat deskripsi seperti itu untuk jenis-jenis paku kalian. Jadi seperti itu terkait tentang penjelasan sorus tumbuhan paku. Silahkan kalian identifikasi sorus tumbuhan paku kalian masing-masing dan buatlah videonya dari depan, dari bentuk ental sama sorus untuk jenis paku kalian. Terima kasih.